Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Atli Riri. Jadi hari ini kami sedang berada di Sumatera Barat, lebih tepatnya di Payakumbuh, karena kami sedang berlibur ya, bisa dibilang, sekaligus jumpai beberapa teman-teman rekan-rekan arsitek yang ada di sini. Dan kebetulan banget kita bisa datang diundang oleh salah satu arsitek dari Payakumbuh, dan di lokasi tempat tinggalnya yang sekaligus jadi studionya itu pemandangannya sekeren ini. Dan kita di sini kebetulan sore-sore bersama teman-teman arsitek di Atli Riri, ada Noval, ada Yus, yang kita coba mendokumentasikan ngobrol-ngobrol kita dan karyanya yang ada di sini yang sekaligus jadi tempat tinggalnya. Mudah-mudahan terinspirasi karena kita ngelihat kayaknya seru juga untuk kita bikin videonya gitu. Seperti apa videonya, yuk sambil kita ketemu sama orangnya dan lihat tempatnya kayak gimana. Oke, sekarang kita udah sama Vendo dari Studio Vendo ya? Iya, Studio Vendo Sejaya. Nah, ini adalah rumah sekaligus studio desainnya ya. Nah, kita sekarang udah ada di studio desainnya nih. Nah, sebenarnya kita spontanitas nih kesini nih, pas kita juga nggak tahu kalau tempatnya seseru ini di tengah sawah. Terus desainnya juga menarik, menurut saya cukup kontekstual ya, dengan pendekatan-pendekatan desain yang mungkin kita pernah lihat tapi punya satu identitas yang khas gitu, yang mungkin bisa di-share nih. Tapi sebelum itu kayaknya pengen tahu dulu nih Vendo selama ini atau latar belakangnya seperti apa, mungkin cerita dulu. Silakan Ven. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Mas Riri udah datang ke studio ini. Studio kecil sih. Kalau saya bilang sih gubuk sih sebetulnya Mas. Oh, gubuk. Dangau sih kalau bahasa kita aja gitu kan. Yeah. Gubuk fancy tapi. Ya, ini tempat kerja kita. Kayak ada space kecil sama rumah tinggal sih. Yeah. Kalau dulunya saya sih alumni Universitas Sriwijaya Palembang. Yeah. Angkatan 2007, tamat di 2012 akhir. Wow. Ya. Dulu pernah sempat dapat tawaran sih magang jadi junior sih Mas sebetulnya di almarhum Juhara. Oh, sempet di situ. Sempat dapat tawaran. Cuman nggak ngambil. Oh, nggak ngambil karena waktu itu memang ada sesuatu dan lain hal. Waktu itu sih lagi sakit sih Mas. Oh iya. Akhirnya nunggu lagi beberapa bulan, 2 bulan setelah itu saya dapat rekomendasi ke Indra Tata di Laras. Setiadi Sopandi. Ya, Kocung ya, di Bogor. Ya, kantornya di Bogor. Ya, di situ nyari ilmu 3 tahun. Berarti merantau tuh ya dari. Merantau. Berarti kan memang Vendo aslinya orang Payakumbuh. Aslinya Payakumbuh. Bukan Palembang. Bukan ya? Palembang. Berapa lama tuh di Kocung? Di Kocung itu sekitar 3,5 tahun sih Mas. Hampir 3,5 tahun. Oh, iya. 2013 balik lagi ke sini di 2016-an kalau nggak salah. Oke. Nah, terus kenapa memilih mandiri dengan akhirnya pulang ke kampung halaman gitu? Memang ada tujuan tertentu pengen berpraktek di sini atau memang ternyata banyak calon-calon klien dari lingkungan yang sudah prospektif gitu, kayak gimana waktu itu pertimbangannya? Kalau awal-awal sih sebetulnya agak ini sih Mas, agak ragu sih untuk pulang ke Sumatera Barat. Karena kayak dipakai nggak sih gitu kita di profesi ini sudah gitu. Ya. Sudah bisa diterima ya, belum? Bisa diterima belum gitu kan. Jadi sebetulnya lebih ke accident sih Mas. Jadi dulu karena sempat
ada anak yang meninggal, akhirnya mutusin pulang balik lagi kampung. Ya diskusi sama istri, ya udah kita start aja sih dari kampung gitu. Mulai satu lembaran baru. Mulai lembaran baru gitu kan. Mudah-mudahan nanti kita bisa dilirik juga gitu sama teman-teman di Jakarta. Gitu. Nah, kita ngobrolin soal tempat ini nih sekarang ya. Sambil kita jalan-jalan sekalian ya. Boleh Mas, siap. Mari. Nah, secara konsep rumah ini sebetulnya saya coba mengusung konsep rumah tropis, lebih kepada kontekstual, coba merespon terhadap lingkungan, merespon terhadap kebutuhan. Jadi ketika di awal kita datang ke lahan ini, survei, lihat-lihat potensi yang ada, saya rasa bentuk dan konsep rumah yang paling cocok yang harus dihadirkan, yang bisa kita gunakan sebagai hunian adalah rumah bergaya tropis. Rumah ini sebetulnya bersifat rumah tumbuh, jadi kebutuhan kita akan terus bertumbuh seiring waktu, baik itu ruang maupun fungsi. Rumah ini sendiri saya mulai proses pembangunannya di tahun 2019. Untuk program ruangnya sendiri sebetulnya tidak banyak ruang yang kita coba hadirkan di hunian ini. Tapi secara garis besar saya coba membagi dua zona. Zona pertama itu zona sebagai hunian. Ada satu ruang lepas berupa ruang keluarga di lantai 1, area servis, dan di lantai 2 itu ada kamar tidur utama. Nah, di area keduanya itu berupa studio arsitektur. Kenapa memilih lokasi berada di tengah sawah? Tadinya sih memang berupa sawah aktif. Terus ada beberapa pertimbangan yang saya coba putuskan kenapa harus di sini, karena pengen agak sedikit menepi lah dari hiruk pikuknya kota supaya lebih tenang, ketika bekerja lebih nyaman, lebih fresh dan lebih kepada kualitas hidup sih, karena saya pikir tinggal di area yang tidak terlalu padat, di area persawahan, pertanian, saya rasa kualitas hidupnya lebih baik itu udara dan lain sebagainya. Proses pencarian ide di rumah ini sebetulnya kita keliling ke area persawahan, kira-kira kita akan mengadopsi bentuk apa gitu. Setelah saya akhirnya survei keliling-keliling, coba meresapi lingkungan, akhirnya kita ketemu satu bentukan yang menurut semua orang bentuk itu adalah bentuk yang paling simpel untuk sebuah rumah. Jadi inspirasinya sih sebetulnya kita coba adaptasi dari bentukan gubuk yang di tengah sawah yang berbentuk segitiga. Kalau saya bilang sih dangau ya, kalau orang sini bilang dangau. Jadi memang tidak ingin menonjol di awal, hanya ingin menghadirkan bentuk gubuk kembali dengan sedikit sentuhan yang lebih modern sih. Kali ini kita coba masuk ke area dalam, ini area hunian kita. Secara layout di lantai bawah ini sebetulnya tidak terlalu banyak fungsi ruang yang tersekat. Jadi memang di awal kita coba untuk mendesain agar rumah ini minim sekali dengan pembatas ruang yang bersifat solid. Jadi pemikiran awalnya memang akan dibuat seperti ruang lepas sebagai aktivitas sehari-hari, baik itu berkumpul dan ruang bersama dengan keluarga, aktivitas sehari-hari. Seperti teman-teman lihat, area yang saya duduk sekarang ini merupakan area ruang keluarga. Antara area ruang keluarga dengan area ruang tamu yang di belakang saya ini sebetulnya memang tanpa ada batasan yang jelas, jadi bersifat samar, hanya dibatasi oleh furniture berupa sofa. Jadi untuk tamu sendiri, ruang tamu sendiri hanya formalitas saja sebetulnya. Jadi
kebanyakan tamu-tamu yang datang ke rumah kita terkadang hanya sampai batasan area teras, dan sisanya kita coba arahkan ke area kantor yang memang memiliki tujuan untuk ke kantor kami gitu. Nah, antara ruang keluarga dengan ruang studio juga tidak memiliki sekat yang tegas. Jadi sekatnya berupa samar, berupa dinding kaca, pintu sliding besar. Memang aktivitas di ruang keluarga ini bersinggungan langsung dengan area studio, area kerja. Dan area kerja yang sebelah kanan studio ini sebetulnya itu merupakan perpanjangan atap dari bangunan utama. Jadi atap yang sebelah kanan ini memang atap yang sisi terpanjang sekitar 8 meter, dan itu kita coba ekspansi sekitar 2 meter setengah menjadi area kantor dengan panjang sekitar 8 meter. Jadi kantor ini berukuran 2,5 kali 8 meter sepanjang bangunan. Di sana juga ada beberapa fungsi seperti area sholat, yang juga area sholat outdoor. Jadi antara ruang dalam dan ruang luar juga tidak ada batasan yang jelas. Dan untuk level lantai sendiri area kantor memang kita coba turunkan sekitar 70 sampai 90 cm lah dari lantai dalam. Jadi memang posisinya sedikit lebih turun, dan efeknya lantai yang dibuat turun itu sedikit lebih apa ya, secara suhu udara sedikit lebih turun sih sebetulnya kalau yang saya rasakan gitu. Walaupun kita area kantor sendiri memang posisinya langsung ditembak langsung oleh cahaya matahari sore. Di sebelah kiri kita itu berupa area ruang makan dan area tangga, juga area dapur. Jadi sebelah kiri ini merupakan perpanjangan dari atap juga. Atap yang sisi terpendek itu dengan panjang 6 meter dari puncak atap ke sisi terluar, dan kita coba ekspansi sekitar 2 meter dijadikan sebagai ruangan gitu. Nah, di posisi ujung dekat pintu masuk itu posisi area tangga. Ide awalnya memang tadinya kita coba taruh di tengah, di dalam ruangan modul yang 4x6. Hanya saja setelah diskusi sama istri, seandainya tangga kalau diletakkan di dalam ruangan tentu akan memakan sedikit space. Jadi akhirnya kita putuskan posisi taruh di pojok sebelah kiri. Di bawahnya kita juga masih bisa pakai sebagai area garasi untuk sepeda sih. Jadi ada beberapa sepeda yang kita taruh di situ. Area tangga landingnya di lantai 2 itu berupa langsung area lepas juga, berupa master bedroom dengan ukuran 4x8. Termasuk kamar mandi di dalamnya, tanpa sekat juga, berupa dinding-dinding kaca sekeliling. Jadi kita memang dari lantai 2 maupun dari lantai 1 itu kita bisa menikmati view, kalau Mas Riri bilang itu 270 derajat. Jadi sisi kiri, sisi kanan, sisi belakang itu view-nya sangat terbuka. Oke, jadi tadi GoPro kita mati ya, habis baterainya. Jadi
kita tadi keliling-keliling aja, ngeliat dari bawah sampai ke atas, diajak Pendo dan dapat beberapa insight lah ya, strategi desain dari rumahnya ini, dan tantangan serta keterbatasannya menjadi satu kreativitas yang menurut saya menarik sih untuk konteks di Payakumbuh ya, dengan lingkungan sekitar persawahan kayak gini. Jadi cukup humble juga, nggak terlalu kelihatan nyentrik sendiri gitu kan. Ya kayak ini ya, kayak gubuk Kayak gubuk gitu. gubuk yang tradisional di sini ya. Kayak dangau sih kalau kita bilang. Apa? Dangau. Iya. Wah, bahasa Sunda dangau juga loh. Tapi di awal memang kita nggak mau terlihat terlalu over juga. Terlalu over. Ya, dan itu kerasa banget sih. Dan ini bangunan ini ternyata nggak dibikin dengan proses yang ideal ya, maksudnya semua by tadi cerita by sketsa aja mas. Sketsa dan semua parsial kali ya prosesnya. Betul. Menarik banget. Mudah-mudahan teman-teman juga terinspirasi. Terima kasih waktunya Pendo. Sama-sama mas. Udah ngajak kita jalan-jalan selama di Bukit Tinggi, di Payakumbuh juga kita ngelihat kantornya, dan mudah-mudahan juga teman-teman terinspirasi dan sukses buat Pendo buat karirnya di sini. Sama-sama. Oke, kalau gitu teman-teman makasih udah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Bye bye.